Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan kami di channel Guru Bangor, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita kembali membuka tentang salah satu tokoh ulama yang mana beliau termasyhur ketika zaman penjajahan Belanda, yang sejarah beliau begitu banyak dikenal oleh orang banyak, khususnya oleh penduduk kota Betawi. Akan tetapi sebelum kita buka sejarah tentang beliau dan karomah-karomah dari beliau, jangan lupa untuk membantu perkembangan channel kami. Selalu tekan like, share, dan subscribe-nya agar channel kami bisa maju dan membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, tokoh ulama pada episode kali ini, beliau adalah salah seorang ulama, salah satu tokoh sekaligus pejuang kemerdekaan yang mana menjadi rujukan pada masanya, dan beliau amat masyhur ketika itu, bahkan sampai sekarang dengan julukan Singa Karawang Bekasi, ataupun beliau juga dijuluki Si Belut Putih. Ya, beliau adalah Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Pada masa kecilnya, Kiai Haji Nur Ali berguru kepada Guru Mukni Ujung Malang. Di sana beliau banyak belajar tentang ilmu-ilmu agama, sehingga beliau menjadi murid kesayangan dari Guru Mukni dikarenakan kecerdasan dan kepandaian beliau di dalam segala macam bidang ilmu. Di antara murid-muridnya dari Guru Mukni, beliau yang pertama kali menghatamkan hafalan 1000 bait alfiyah, sehingga wajar jika gurunya menyayangi beliau dibandingkan murid-muridnya yang lain. Dan kegiatan beliau, Kiai Haji Nur Ali, selain belajar menuntut ilmu, ketika di rumah beliau rajin membantu ayah dan ibunya, dikarenakan ayah beliau ini adalah seorang petani biasa yang bekerja pada kehidupannya sehari-hari. Dikarenakan kehausan akan ilmu dan kekurangan ilmu yang dirasakan beliau, sehingga beliau, Kiai Haji Nur Ali, memohon izin kepada kedua orang tuanya dan juga kepada gurunya, Guru Mukni, untuk melanjutkan belajar kepada Guru Marzuki Cipinang. Dengan berat hati, Guru Mukni yang telah menyiapkan Kiai Haji Nur Ali untuk menjadi badalnya melepaskan kepergian Kiai Haji Nur Ali untuk lanjut berguru kepada Guru Marzuki Cipinang. Setelah Kiai Haji Nur Ali belajar kepada Guru Marzuki, beliau di sana banyak mendengar bahwa pada saat itu, pada masa-masa itu, jika ingin menjadi orang alim dan memperdalam ilmu agama, sudah masyhur
para ulama-ulama akan belajar di kota Mekah. Akhirnya Kiai Haji Nur Ali, beliau memohon izin kepada gurunya untuk menimba ilmu ke kota Mekah dengan harapan bisa menyerap dan belajar ilmu agama sedalam-dalamnya. Dengan berat hati, Guru Marzuki mengizinkannya, walaupun pada awalnya tidak mengizinkan dikarenakan keterbatasan dari kehidupan Kiai Haji Nur Ali yang pas-pasan dalam kehidupan sehari-harinya. Akan tetapi dengan berat hati Guru Marzuki mengizinkan Kiai Haji Nur Ali dengan salah seorang sahabatnya untuk belajar menimba ilmu di kota Mekah. Dengan terlebih dahulu Kiai Haji Nur Ali meminjam uang kepada majikannya yang diganti dengan cara dicicil untuk berangkat ke kota Mekah. Sebelum beliau berangkat ke kota Mekah, Guru Marzuki berpesan kepada Kiai Haji Nur Ali, jika berada di sana boleh engkau belajar kepada banyak syekh, akan tetapi jangan engkau lupakan untuk belajar kepada Syekh Ali Al-Maliki. Pesan ini menandakan bahwasannya pada masa dahulu Guru Marzuki adalah murid kesayangan dari Syekh Ali Mekah. Dan setelah beliau berangkat ke kota Mekah dengan sahabatnya, Kiai Haji Nur Ali di sana menuntut ilmu kepada banyak guru. Jadi antaranya itu Syekh Ali Al-Maliki sebagai guru utamanya di kota Mekah. Akan tetapi ketika beliau berada di kota Mekah, di situ beliau mendengar salah seorang temannya dari orang asing yang mengatakan, mengapa Indonesia bisa dijajah oleh Belanda? Padahal Belanda itu negara kecil. Kalau Indonesia mau, bisa saja membuat pergi Belanda. Disitulah Kiai Haji Nur Ali merasa marah, merasa tersinggung karena perkataan temannya yang seolah-olah menyindir bangsa Indonesia tidak mampu. Akhirnya beliau timbullah semangatnya di dalam jiwanya dan mengumpulkan pelajar-pelajar Betawi yang ada di kota Makkah untuk membuat Persatuan Pemuda Betawi. Dan oleh teman-temannya Kiai Haji Nur Ali diangkat menjadi ketua himpunan pelajar pemuda Betawi di kota Mekah. Setelah berapa lama beliau belajar di kota Mekah, akhirnya beliau kembali ke tanah air, dan di sini beliau tidak hanya mendidik masyarakat ataupun santri-santrinya, akan tetapi bertepatan ketika itu berkobar perlawanan dari masyarakat karena jajahan Belanda, yang pada akhirnya Kiai Haji Nur Ali sementara membubarkan santri-santrinya dan diajak untuk berjuang melawan penjajah Belanda ketika itu. Sebelum pasukannya dan para santri berjuang untuk memerangi penjajah Belanda, beliau terlebih dahulu mengumpulkan seluruh pasukannya di masjidnya karena akan diberikan amalan-amalan, zikir-zikir ataupun doa-doa untuk membantu pasukannya berperang melawan penjajah. Di antara amalan-amalan yang Kiai Haji Nur Ali berikan kepada pasukannya yaitu di mana pasukannya disuruh berpuasa selama 7 hari dan mengamalkan hizib nasor sampai hafal, dan juga
beliau memerintahkan kepada pasukannya untuk mengamalkan wirid-wirid dan juga ratibul haddad, mendirikan sholat-sholat sunnah tasbih, sholat sunnah hajat, dan lain sebagainya untuk membantu perjuangan dan semangat dari pasukan-pasukannya. Yang mana ketika beliau berjuang mempertahankan sekaligus melawan penjajah Belanda, beliau seringkali ingin ditangkap oleh penjajah Belanda, akan tetapi selalu saja lolos, selalu saja lepas, sehingga beliau sulit untuk ditangkap oleh pasukan Belanda. Beliau Kiai Haji Nur Ali bukan hanya sebagai ulama, akan tetapi juga sebagai pejuang, yang mana beliau juga memiliki karomah-karomah di dalam kehidupannya dan perjuangan-perjuangan beliau, sehingga beliau bisa mengalahkan penjajah Belanda di dalam perjuangan mempertahankan sekaligus memerdekakan negara kita, Republik Indonesia. Di antara karomah-karomah beliau yaitu di mana beliau seringkali ingin ditangkap oleh penjajah Belanda, dan bahkan beliau pernah ditangkap oleh Belanda, akan tetapi beliau dengan tenang menyerahkan diri ketika ditangkap, tidak ada perlawanan. Beliau dimasukkan ke dalam truk dan kemudian dimasukkan ke dalam gudang dan dikunci pintu gudang tersebut. Akan tetapi ketika esok hari, ketika Belanda melihat gudang tersebut, beliau sudah tidak ada, sudah hilang dari gudang tersebut. Dan setiap beliau ingin ditangkap, beliau selalu menghilang, seakan-akan bagaikan seekor belut, sehingga beliau dijuluki si belut putih karena begitu licinnya pergerakan beliau dan sulit sekali beliau ditangkap. Bahkan ketika ditangkap pun beliau bisa menghilang, sehingga para penjajah Belanda pun segan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, kalau Kiai Haji Nur Ali pimpinannya saja seperti ini, bagaimana dengan kesaktian pasukannya? Sehingga banyak dari penjajah Belanda itu ketakutan ketika menghadapi Kiai Haji Nur Ali dan pasukan-pasukannya. Pernah suatu ketika di dalam hutan, dikarenakan Kiai Haji Nur Ali ini dan pasukannya berjuang secara gerilya, masuk hutan keluar hutan, sehingga pada suatu ketika pasukannya dalam keadaan haus dan lapar. Mereka kehabisan perbekalan. Akhirnya dengan ikhlas dan tulus dan dengan semangatnya, Kiai Haji Nur Ali memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah beliau berdoa, beliau mengambil kertas dan digenggam dan dikulum di dalam mulutnya. Setelah kertas itu dikeluarkan dari mulutnya, dilemparkan di depan para pasukannya. Kertas itu berubah menjadi minuman dan makanan-makanan, sehingga pasukannya tidak kelaparan dan tidak kehausan ketika berjuang. Dan di antara karomah beliau lagi, yang mana ketika pada suatu hari, karena perjuangan Kiai Haji Nur Ali dan para pasukannya, sehingga penjajah Belanda bisa dikalahkan, di mana pertempuran tersebut beliau memegang kendali perbatasan antara Karawang dan Bekasi, sehingga beliau dijuluki Singa Karawang Bekasi. Dan pada sekitar tahun
2006 tanggal 9 November. Atas jasa-jasa beliau, pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan sekaligus penghormatan kepada Kiai Haji Nur Ali, dan beliau diberi gelar sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2006 oleh pemerintahan Indonesia. Itulah saudaraku seiman dan setanah air, bahwasannya ulama-ulama kita pada dahulu kala tidak hanya berjuang berdakwah membimbing masyarakat dan santri, akan tetapi berjuang mengusir penjajah dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan bagi kita pada kehidupan sehari-hari perlu kita ambil contoh, di mana beliau dengan perjuangannya tidak lupa selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dengan mendirikan sholat baik wajib maupun sunnahnya, dan juga membaca wirid-wirid ataupun zikir-zikir yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan membawa kemanfaatan dan membawa semangat di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, marilah kita teladani semangat perjuangan beliau baik dalam menuntut ilmu maupun mempertahankan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, dengan kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, berbuat baik, dan menjaga persatuan dan kesatuan agar kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan dicapai oleh para pahlawan kita tidak sia-sia. Cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada episode-episode selanjutnya, sejarah-sejarah yang lain, dan kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.